Pasal orang yang sedang bepergian atau musafir boleh mengqashar sholat atau menyingkat sholat fardu yang berrokaat 4 menjadi 2 rokaat dengan 5 syarat. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. 1, kepergiannya bukan karena maksiat. Terus seseorang yang bepergian, ya, kisah dinamakan kisah niku ketika keluar dari batas desa. Niku jenenge musafir. Ya, musafir niku keluar dari batas desa. Desa niku batasnya desa niku jika di desa tersebut kok wonten napa ngarani wonten kali, maka sudah kali itu sebagai batasan. Jika boten nggih napa sudah sampai kepada sudah melewati napa nggih persawahan atau melewati persawahan, keluar dari desa. Wonten tiyang kok keluar dari desa, maka itu jenenge musafir. Lah musafir itu dia diperbolehkan 1 menjamak sholat, 2 mengqashar sholat. Jamak dan qashar ini sendiri-sendiri. Nek jamak yaitu menggabungkan satu sholat dengan sholat yang lain, yaitu sholat zuhur kali asar, maghrib kali isya. Nek qashar meringkas sholat yang asalnya sekawan rokaat menjadi 2 rokaat. Sing saged diqashar namung sholat 4 rokaat. Berarti sholat subuh mboten saged, sholat maghrib mboten saged. Lah niki qashar dan jamak sendiri-sendiri. Boleh menjamak tanpa mengqashar. Terus menjamak tanpa mengqashar. Jadi sholat zuhur digabung kali asar, sholat asar digabung kali zuhur, sholatnya sempurna 4 rakaat boleh. Atau mengqashar, mengqashar tanpa menjamak. Mengqashar tanpa menjamak, misalkan saking dalem sampun sholat zuhur pindah. Ketemu nih sholat asar, zuhurnya pun dilakoni, maka bukan mungkin dijamak kali zuhur, zuhurnya pun dilakoni. Nah, maka kemudian sholat asar di perjalanan hanya mengqashar tidak menjamak. Maka sholat asarnya didamel kali rakaat. Saged. Terus jamak dan qashar itu kemurahan dari Allah, rukhsah dari Allah untuk musafir. Untuk musafir, dan itu hal tersendiri, bukan satu kesatuan. Bukan berarti jika menjamak harus mengqashar atau jika mengqashar harus menjamak. Boleh jamak piyambak, qashar piyambak. Boleh menjamak tanpa mengqashar, boleh mengqashar tanpa menjamak. Lah seseorang diperbolehkan mengqashar sholat niku jika terpenuhi musafir yang kesah, ya kesah yang penting keluar dari desanya itu dinamakan musafir. Nah, orang kesah, seseorang yang bepergian atau musafir itu diperbolehkan mengqashar sholat jika terpenuhi 5 syarat. Yaitu 1, kepergiannya bukan karena maksiat. Iku napa ngarani lungone tujuane mboten maksiat. Tujuan dari lungone mboten maksiat. Nek tujuan lungone maksiat, misalkan tujuan janjian karo yang bukan mahram, keluar bukan mahram, maka niki jenenge maksiat bis safar. Jenenge maksiat bis safar. Selama dia lungo, mulai dari dia mengeluarkan kaki dari rumah, maka itu dosa sampai dengan selesai. Jadi nek tujuannya maksiat, maka dia dosa terus. Selama lungo dosa terus. Atau seperti seorang istri ingkang kabur dari rumah tidak izin suami. Niki napa ngarani tujuannya misalkan wonten tiyang lungo tujuan garong. Maka niki jenenge garong-garong omah. Niki jenenge maksiat bis safar. Lah nek maksiat bis safar lungo tujuan maksiat, maka selama perjalanan itu dosa. Ya, selama perjalanan itu dosa dan tidak boleh mengqashar sholat. Tidak boleh mengqashar sholat. Tapi nek nenggone lungone kok ana maksiate tapi bukan tujuan. Lungo tapi lungone maksiat. Wonten maksiate nggih angel, lungo mboten maksiat niku angel.
Ini paling boten cangkeme nih, mulutnya nih mesti ana rasan-rasan nopo-nopo, kadang nih, kadang mripate sing maksiat delok nopo, kadang nggih mulutnya, kadang nopo. Lah niki itu namanya maksiat fis safar. Ya, maksiat fis safar. Lungone mboten tujuan maksiat, tapi di dalam safarnya, di dalam kepergiannya melakukan kemaksiatan. Lah nek ngeten maka tetap diperbolehkan menjamak sholat. Tetap diperbolehkan menjamak sholat. Jadi lunga karo ngrasani wong, misalkan lunga kalih ningali perkara sing boten kenging ditingali. Lunga kalih melakukan hal-hal yang haram, ana lunga moro-moro wong lunga tujuane nggih sae silaturahim, tapi teng dalan jambret wong misalkan. Ini ada kemaksiatan di bepergian, tapi tetap diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi yang tidak boleh niku ketika tujuannya adalah maksiat. Nek pun tujuannya maksiat, maka sejauh apapun bepergiannya, maka ini tidak boleh mengqashar sholat. Terus nomor kali ayyakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon. 2. Jarak kepergiannya harus mencapai 16 farsah atau 80 km lebih. 640 meter. Satu farsah niki bepergiannya jaraknya niki harus 16 farsah. Satu farsah itu ulama berbeda pendapat. Ono sing sak menten, ono sing sak menten, ono sing sak menten. Lah niku menurut kata-kataan hitungan menurut umumnya secara umum itu 16 farsah itu 80 kilo. Tapi wonten sing ngitung 40 kilo wonten, kalau nate ngitung hasilnya 40 kilo lebih, betul sampai 50. Kalau nate juga ada yang menurut sebagian pendapat 50 kilo, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80. Ya, 80 kilo. Terus jaraknya dari rumah sampai tujuan. Dari rumah sampai tujuan itu ada 80 kilo. Walaupun belum sampai tujuan. Terus misalkan tujuannya kemudian ke Jakarta, jenengan ambil duki Sampang itu sudah diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi jarak tujuan, boten jarak tempuh. Jarak tujuan, boten jarak tempuh. Misalkan tujuannya kok Jakarta, maka kok duki Sampang, sampun diperbolehkan mengqashar sholat asalkan sudah keluar dari desanya. Nek empun tesih teng desane berarti kan belum musafir. Nek usah ning desane berarti kan belum musafir, belum boleh. Kadang ngeten iki wonten sing ngerti aku ape lunga ning ndi ben penak aku tak salat dhisik tak jamak ning omah, qashar ning omah, belum boleh. Boleh itu jika musafir, dikatakan musafir jika sudah keluar dari desa. Maka mboten kenging salat teng dalem mboten kenging. Salat teng dalem kenging, sing mboten kenging dengan menjamak dan mengqashar alasannya safar, alasan bepergian. Jika alasannya safar, maka harus sudah keluar dari rumah. Sudah keluar dari desa, niki yang syaratnya masa fatuhu niki jarak tujuan, bukan jarak tempuhnya. Walaupun jarak tempuhnya belum sampai 80 kilo, tapi kalau tujuannya sampai 80 kilo, maka sudah diperbolehkan mengqashar sholat. Wa ayyakuna muaddiyan bis sholatir rubaiyati. 3. Sholat yang diqashar itu harus sholat ada, bukan sholat qadha yang berrakaat 4. Terus ngeten ya. Yang dilakukan itu sholat ada niku artinya mboten qadha. Niki sing mesti. Saya sholat qadha, sholat ada riyen. Lah nek sholat qadha pripun maki diperinci. Sholat sing dilakoni boleh menjamak sholat jika sholatnya 4 rakaat. Jika tidak 4 rakaat, maka tidak boleh diqashar. Sholat yang boleh diqashar sholat yang 4 rakaat. Terus sholat ada niku mboten qadha. Bukan karena qadha. Nek qadha pripun? Nek qadha ditingali riyen. Sholat jika yang ditinggalkan, sholat yang ditinggalkan itu ketika dia musafir dan qadha-nya ketika musafir, maka diperbolehkan mengqashar sholat tersebut. Misalkan ngeten,
jenengan tindak waktu zuhur atau waktu asar. Jenengan tindak asar. Asar teng mriki gak sholat, sare kirim perjalanan misalkan napa utawa ngeten mawon sing real niku ngeten. Jenengan tindak teng mobil teng kendaraan niku jam 11 siang turu. Nggih, sare nganti tekan tangi-tangi mpun masuk waktu asar. Jadi ketika zuhur ora sholat, ya ora niat takhir. Dados sholat zuhur itu bisa dijamak dengan asar, syaratnya tengene zuhure kudu wonten niat mengakhirkan sholat zuhur tengene asar. Nek mboten wonten niat takhir, maka jamaknya tidak sah. Ya, jamak takhirnya tidak sah. Berarti pripun? Sholat zuhure kodok. Sholat zuhurnya kodok, ya kodok karena tidak niat jamak ketika mengguni sholat zuhur. Tidak dia jamak lah. Barang tangi-tangi asar berarti kan kodok zuhur. Zuhure kodok betul sakit dijamak kalian asar. Asare ada karena waktu sholatnya mengguni asar lah. Sholat zuhur niki kenging dikosor ketika ngelakoni sholat zuhur niki nggih tesih musafir. Ya, ketika musafir ngelakoni nek musafir maka mboten napa-napa dilakoni kosor diperbolehkan. Tapi nek kodoke kok sampun teng omah, maka sampun mboten kenging dikosor. Jenengan sare waktu zuhur gak menangi waktu zuhur babar blas mboten niat jamak, mboten niat napa-napa, barang ngoten jenengan melek wis tekan omah. Ya wis tekan omah lho berarti zuhure kodok dan dilakukan di rumah. Lah nek kodok dan dilakukan di rumah, maka tidak boleh dikosor. Walaupun kalau dilakukan di luar ketika sholat adae, nah umpama kok gak kodok boleh dikosor. Jadi mengkosor sholat kodok niku jika sholat yang ditinggalkan ketika meninggalkan sholat ketika musafir dan dikodok ketika musafir maka diperbolehkan mengkosor. Tapi jika dilakukan kodoknya kok teng omah maka tidak boleh mengkosor sholat tersebut. Kodoke itu 4 rakaat. Terus malih ayyakuna ayyanwiya al-qasra ma'al ihram. 4 berniat qasar bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Lah niki niate qasar kudu bareng karo niat salat. Usolli fardhu dzuhri qasran. Itu niat qasar. Terus niat itu kan dengan pun diterangkan niat harus bareng karo takbiratul ihram. Allahu akbar artinya niat kan angel. Ya angel. Biasanya Allahu akbar pikirannya ning ndi kon fokus niat sulit, maka menurut sebagian ulama ada yang mengatakan boleh niatnya sebelum takbiratul ihram. Lah ketika niat sebelum takbiratul ihram niki kudu bareng karo niat qasar. Usolli fardhu dzuhri qasran. Jadi kudu niat. Harus niat. Jika tidak niat maka tidak sah qasornya, berarti harus 4 rakaat. Walaupun imamnya qasar. Walaupun imamnya qasar, jika tidak niat qasar, misalkan jangan niat lali nek niki kena dikosor usolli fardhu dzuhri Allahu akbar tanpa niat qasar. Lho barang ngoten imame 2 rakaat tahiyat moro-moro salam. Niki mboten kenging, kita nderek salam mboten kenging karena tidak ada niat qasar. Berarti pripun harus menambah 2 rakaat. Jadi mboten malu imam, qasar itu tidak mengikuti imam tapi harus dengan niat ketika bareng kali niat sholat. Ya, jadi niat bersamaan takbiratul ihram niku artinya bersamaan dengan niat sholat. Nek niat sholatnya dibarengaken karo takbiratul ihram, saged fokus dibarengaken karo takbiratul ihram, berarti kudu dibarengi karo niat qasar. Nek sebelumnya nggih qasare sebelumnya. Wa alla ya'tamma ma'a muqimin. 5 tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap atau mukim. Ingkang kaping gangsal imamnya tidak menyempurnakan sholatnya. Kita begini nggih. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Ini bukan menetap, tapi menyempurnakan sholatnya. Dalam kurung di niku nggih, dikai keterangan menyempurnakan sholat. Tidak boleh bermakmum kepada imam yang menyempurnakan sholatnya, baik mukim atau tidak mukim. Nek teng mriki kan mukim nggih. Teng mriki tembungnya mukim. Nek teng kene
mukimin, tembungnya mukim, tapi yang dimaksud adalah orang yang menyempurnakan sholatnya. Jadi nek imame kok 4 rakaat, senajan kita sampun niat kosor, maka kosore mboten sah. Berarti kudu 4 rakaat. Harus mengikuti imamnya. Jadi kadang pun niat usolli fardhu zuhri kosro terus mantep banget rong rakaat lho, rong rakaat ke imam ngadeg maneh. Ya, imam kok ngadeg, maka kita harus ikut berdiri. Mboten kenging salam, mboten kenging mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam, kemudian salam dengan sendirinya. Mboten kenging, ketika imamnya menyempurnakan sholatnya, maka makmum juga harus menyempurnakan sholatnya. Baik imam tersebut mukim, ya wong sing mukim, kadang kan ngoten, kita jamaah kali penduduk setempat. Penduduk setempat sholatnya 4 rakaat. Kok kita niat kosor, maka berarti kita mboten sah niat kosore, kudu nderek kali tiyang sing sholat 4 rakaat niki. Sholat yang harus disempurnakan 4 rakaat. Atau di podo-podo musafire, kadang ngoten wong sing tua-tua niku sing seneng ibadah niku gak seneng kosor. Beda kali kula, nek kula kesempatan kosor ya 4 rakaat ya rasane abot banget. Padahal biasa nang omah 4 rakaat, tapi nek kadung nuwun kabeh 2 rakaat, 4 rakaat gak abote pol. Untuk kemurahan kok ora dimanfaataken. Nah niki wong tua-tua kadang ngoten, wong tua-tua niku sing sholat kok untuk sholat kok disudo-sudo. 4 rakaat ya 4 rakaat. Kadang ngoten niku fanatik 4 rakaat. Lah niku lunga padha-padha lungone kono kok salat 4 rakaat. Kita pun niat kosor, maka niat kita mboten sah. Harus mengikuti imamnya yang 4 rakaat. Lah saya pun di kosor kali mboten. Nah niki biasanya ngoten. Saya pun di kosor kali mboten. Niki ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama lebih baik disempurnakan karena aslinya adalah 4 rakaat. Ada yang mengatakan lebih baik disempurnakan karena aslinya 4 rakaat, ya tetep luwih apik sing asli daripada sing boten. Iki pendapat sing pertama. Ada yang mengatakan lebih baik dikosor. Karena itu kosor itu adalah rukhsah, kemurahan dari Allah, peparing Allah. Lah wong ketika Allah memberi itu alangkah baiknya kita gunakan. Ya itu bagian dari syukur. Gusti Allah aweh kan ngoten, jenengan aweh kelambi ning gone tanggane misalkan nek dinggo kan seneng. Ya nek dinggo kan seneng. Gusti Allah aweh kemurahan 2 rakaat. Lah niki kita tampa. Sebagai rasa syukur kita diparingi Gusti Allah, maka salatnya 2 rakaat. Ya salatnya 2 rakaat. Jadi kadang ngoten niku wong sing kadang sing mboten niku nggih fanatik 4 rakaat. Ora ono kosor mbok sudo mbok loro karo 4 kok apik. Loro niki gak masuk akal jere wong-wonge, tapi nek sing ngaji sing niku nggih ana sing mengatakan lebih baik kosor. Dan iki lebih niku ketika lebih kuat yang lebih baik kosor. Nek pancen tujuane niki mboten males. Tujuane napa nek ngarani tujuannya adalah napa nek ngarani untuk menerima kemurahane Allah, paringane Gusti Allah kita gunakan. Kita gunakan nggih luwih apik napa 2 rakaat. Lebih baik 2 rakaat karena itu kemurahan Allah. Wa yajuzu lil musafiri ayyajma'a baina dzuhri wal asri fi waqti ayyihima syaa. Musafir juga boleh mengumpulkan atau jamak sholat zuhur dengan asar di waktu mana saja ia sukai. Dengan jamak takdim dilakukan waktu zuhur atau dengan jamak takhir dilakukan di waktu asar. Dan boleh menjamak antara maghrib dengan sholat isya di waktu di mana saja ia sukai dengan jamak takdim atau jamak takhir. Ini disebutkan syarat-syarat ya. Selain diperbolehkan mengkosor sholat, musafir juga diperbolehkan menjamak sholat. Menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di waktu di mana yang dia sukai. Zuhur karo asar, nego waktunya zuhur, utawa nego waktunya asar, maghrib karo isya, nego waktunya maghrib atau tengene waktunya isya.
Wa yajuzu, aduh ini gak disebutakan syarat-syarat ini, jadi keenaan mangke. Syaratnya hampir sama ya. Kayak ono jamak takdim, ono jamak takhir. Nek syaratnya jamak takdim diantaranya geniku harus mendulukan sholat yang memiliki waktu tersebut. Nek zuhur karo asar berarti kudu zuhur riyen nembe asar. Maghrib karo isya kudu maghrib riyen nembe isya. Nek jamak takhir boleh mendahulukan yang mana saja. Boleh isya riyen nembe maghrib, boleh asar riyen nembe zuhur, atau zuhur riyen nembe asar, maghrib riyen nembe isya. Jadi saumpami jamaah, kadang kan ngoten pelakon, kita jamaah kok ternyata nek jamak takhir, imam kok sampun sholat isya, padahal kita dereng sholat maghrib, langsung jamaah mawon isyae, makin maghribe sholat zuhur saged. Nek jamaah jamak takhir, tapi nek jamak takdim harus urut zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus syaratnya malih niku harus tesek musafir ketika melakukan sholat yang akhir. Nek jamak takhir, nek jamak takhir sholat yang terakhir sampai salam niku tesek musafir. Tesek musafir. Maka nek sampun mboten musafir, jamaknya mboten sah. Jadi misalkan ngeten, njenengan tindak daleme leler, misalkan ya. Sebelum masuk ke leler, njenengan jamak takhir, maka sebelum masuk ke leler iki kedua sholat sudah dilakukan. Zuhur asar sampun dilakukan di sebelum desa leler. Misalkan nggih napa negarane bangsa utawa nek teng mriku nggih Kaliwedi. Nggih, desa sebelum desa leler. Sebelum desa leler. Lah nek sampun masuk leler, maka sudah tidak boleh menjamak. Lah nek urung dilakoni, maka dadine salat sing dijamak niku qodho. Jadi misalkan sampun niat takhir zuhur karo asar. Urung sempat nglakoni sholat zuhur asar, pun tekan ngomah. Lah nek ngeten, maka zuhure ten mriki dadi qodho. Nggih, zuhure dadi qodho. Tapi mboten dosa. Tapi nggih luwih apik, yang lebih baik nggih tidak qodho. Paham nggih? Qodho kalih mboten nggih mesti luwih apik mboten qodho. Maka ketika bepergian, nek saumpama sampun niat takhir, usahakan sebelum masuk ke desa turun mobil dulu untuk melakukan sholat. Jadi sholat teng bangsa, utawa teng Karangjati, teng pom bensin Karangjati niku kan belum kan dereng desa leler, Karangjati kan mboten leler. Utawa misalkan teng Sampang atau di mana, pokoknya sebelum masuk desa itu melakukan sholat riyen supaya sholat yang mboten dadi qodho. Lah nek wis dadi qodho, maka tidak boleh dikosor. Nek wis ning omah, maka tidak boleh dikosor. Jadi misalkan sampun niat takhir, sudah niat takhir zuhur karo asar, lho wis tekan asar ngomah, dereng sempat nglakoni salat, maka zuhure nggih 4 rakaat, asare 4 rakaat, zuhure dadi qodho. Zuhure dadi qodho. Wa yajuzu lil hadiri fil matori ayyajma'a bainama fi waqtil ula min huma. Orang yang sedang orang yang tidak sedang bepergian, lil hadir niku orang yang ada di rumah. Hadir niku waliane musafir. Orang yang tidak bepergian atau mukim diperbolehkan melakukan jamak takdim antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya di waktu hujan. Niki kadang-kadang niki keterangannya ringkas banget. Lah tapi harus dengan syarat-syaratnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Niku syaratnya nomor setunggal ketika salam syaratnya niku nomor setunggal ketika takbiratul ihram dari kedua sholat tersebut hujan. Allahu Akbar udan. Kok tengah-tengah terang, betul napa-napa. Sing penting ketika takbiratul ihram yang pertama dan yang kedua niki napa udan. Terus juga ketika salam yang pertama.
ketika assalamualaikum warahmatullah, salam yang pertama hujan. Jadi misalkan sholat yang pertama, ini jamak betul kosor nih, diperbolehkan hanya menjamak. Yang pertama, yang itu ketika takbir sholat yang pertama dan sholat yang kedua masih dalam keadaan hujan. Terus malih ketika salam yang pertama juga masih dalam keadaan hujan. Terus malih syaratnya malih yeniku dilakonine ning nggone tempat ingkang mboten omah, mboten teng omahe, di tempat jamaah yang keluar dari rumah. Misalkan teng mushola utawa teng masjid yang jarak antarane dae sampai tekan omah niki ngantos nelesaken bagian dhuwure klambi. Ngeten ya. Jadi misalkan koyo mriki karo masjid, jamaah teng ngene masjid. Lah niki nek udan niku, udane niki saumpama udan niku ndadekno baju bagian atas basah. Senajan bagian bawah tidak basah. Jadi udan rodok deres, udane deres sing ndadekno klambi niki napa? Basah. Nggih, basah. Terus malih tempat jamaahnya dhek teng mriki, dhek nek menuju tempat jamaah tersebut ketika hujan itu menjadikan bajunya basah. Maka nek salate teng dalem mboten saged dijamak senajan udan dresa kaya napa. Badai apapun sebab senikune badai, hujan sederes nopo, tapi nek salate teng dalem tidak boleh menjamak salat. Terus hanya boleh menjamak salat hanya ketika salatnya di luar rumah yang dengan hujan tersebut ketika berjalan antara tempat salat sampai rumah menjadikan bajunya basah. Ngoten mawon dengan syarat pada takbiratul ihram yang pertama dan takbiratul ihram yang kedua dan ketika salam sholat yang pertama niki dalam keadaan hujan. Maka nek udane kok dalam rakaat yang pertama maka mboten sah. Ketika takbiratul ihram yang pertama kok dereng udan maka tidak boleh menjamak. Terus boleh menjamak itu jika sholatnya di luar rumah yang mana jarak antara rumah dengan tempat sholat tersebut itu jika melewati dalam keadaan hujan baju bagian atas basah. Maka saumpama kok wonten mushola ya metu musholane masjidnya metu tapi teng mriki kok wonten apa? Wonten apa nek ngarani wonten tetean wonten iki nggih wonten terase ngeten wonten iki sing antara rumah karo masjid dadekno dhek mboten hujanan mboten dingin menjamak. Kadang kan wonten nggih, kayak misalkan kayak Mekah niku kan ngoten, mulai dari Mina, Mekah niku nganti mulai Mina nganti tekan Mekah niku wonten teratak. Terus teratak dalan wonten teratak digunakan untuk berjalan kaki. Niku mulai tekan Mina nganti tekan Mekah ora kudanan. Ya mboten hujan jaraknya sejauh itu mboten kudanan, maka nggih tidak boleh menjamak. Nggih tidak boleh menjamak. Lah nek qashar tidak boleh sama sekali. Qashar tidak boleh dalam keadaan hujan, tidak boleh mengqashar sholat. Sholatnya harus tetap 4 rakaat. Wa syara itu wujubil jumu'ati wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki